Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 311. Pada saat itu, Cecilia sedang duduk di tanah, membeku karena terkejut. Wanita itu selalu sia-sia, jadi dia sedikit sadar akan situasinya. Harvey York adalah bos mereka. Bukankah yang memimpin juga menghormati dia? Bagaimana itu mungkin? Dia hanya menantu yang tidak berharga. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali aku pergi ke rumah Mandy, kotoran ini akan selalu mencuci kaki atau kamar kecil. Aku bahkan bisa menyuruhnya untuk mencuci sepatu dan kaos kaki kotorku yang tidak ingin aku cuci. Tapi, aku tak percaya dia bos gangster. Kejadian ini mengejutkan Cecilia. Sekarang dia tahu identitasnya, akankah Harvey mengakhiri hidupnya di sini? Cecilia takut akan hidupnya. Orang-orang yang hidup di jalanan ini kejam dan brutal jika mereka ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tahu jika dia tiba-tiba menghilang. Harvey, Tuan York. Cecilia berlutut di depan Harvey dan memeluk kakinya, terisak histeris. Aku salah, aku benar-benar salah. Cecilia malu tanpa akhir. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari, dia harus berlutut di depan menantu yang menumpang ini dan memohon pengampunannya sambil memeluk kakinya. Harvey tersenyum dan bertanya dengan santai. Bukankah kau mengatakan bahwa kau akan membiarkan Mandy memaksaku keluar dari keluarga bahkan tidak memberiku tempat untuk mengemis makanan? Aku salah. Aku benar-benar salah. Cecilia gemetar. Aku mohon padamu, demi Mandy, tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi malam ini, rahasiamu aman bersamaku. Aku bersumpah. Aku janji. Janji. Harvey dengan tenang bertanya. Bagaimana kau bisa menjaminnya? Selanjutnya, kamu adalah tuanku. Aku hanya anjing kecilmu, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Aku akan mengindahkan panggilan tuanku. Guk-guk. Cecilia diam-diam menggonggong 2 kali. Harvey terkejut kemana perginya semua martabat Cecilia. Dia bahkan tidak memintanya tetapi Cecilia menyalak sendiri. Wajah Cecilia sekarang merah tua. Dia dulu membenci Harvey York sampai-sampai dia membuatnya jijik, tetapi saat ini, dia baru saja membuang semua martabatnya di depannya. Aku akan membiarkan ini berlalu karena aku tidak memiliki hobi sesat semacam ini, tetapi ingat jika ada yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Harvey menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Dia tidak punya waktu untuknya. Ya, tentu saja. Jawab Cecilia dengan cepat. Yakinlah Tuan. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang hari ini. Harvey terhuyung-huyung saat hendak keluar dari apartemen. Wanita ini sudah berperan bukan? Harvey punya urusan untuk diperhatikan, jadi dia bergegas pergi. Pada pagi kedua, di pintu masuk York Enterprise. Sebuah Bentley dengan plat dari ibu kota provinsi diparkir di depan bangunan. Thea York keluar dari mobilnya, mengerutkan kening. Melihat gedung kantor, dia langsung cemberut. Bocah cantik itu, beraninya dia tidak melayaniku malam itu, tepat setelah menjadi CEO. Tentunya dia belum membalik lembaran baru hanya dengan ini kan. Sepertinya aku harus membiarkan dia tahu siapa bos di sini. Thea York membawa sekelompok pengawal bersamanya dan berjalan ke gedung kantor, tetapi penjaga keamanan melihat mereka dan menahan mereka. Harvey telah kembali ke perusahaannya malam itu dan menyiapkan semuanya, bahkan menukar penjaga keamanan perusahaan dengan orang-orang Tyson Woods untuk saat ini, hanya untuk kedatangan Thea. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan seseorang. Enyahlah. Salah satu pengawal Thea mencibir. Apakah kau tahu siapa wanita ini? Dia adalah bangsawan dari keluarga York, bahkan CEO-mu harus berlutut di depannya. Apakah kau menyadari konsekuensinya jika kau terus menghalangi jalannya? Tyson Woods, yang memimpin tim keamanan, berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Dia membungkuk sedikit ketika dia mencapai mereka.
Anda seharusnya bangsawan dari ibu kota provinsi. CEO sudah memberitahu kami tentang kedatangan Anda, tetapi dia memiliki beberapa janji untuk ditangani untuk saat ini. Sekretaris CEO akan melayani Anda untuk saat ini. Sehari menjadi CEO dan dia sudah pamer. Katakan padanya untuk datang ke sini sekarang juga. Thea York sedingin es, dia tidak tahu bahwa Wyatt Johnson ditawan oleh Harvey York. Dia berpikir bahwa apa yang disebut CEO masih bocah cantik bodoh Wyatt Johnson. Thea dengan marah berjalan menuju lift. Di belakangnya, Tyson tersenyum dan memutar nomor Harvey York. Bab 312. Di kantor CEO. Yvonne Xavier dan Wendy Sorrell keduanya duduk dengan tenang. Ketika mereka mendengar pintu didorong terbuka, mereka berdiri pada saat yang sama. Berdiri di depan mereka adalah seorang wanita tua. Yvonne dan Wendy sama-sama sedikit gugup karena aura wanita itu cukup mengintimidasi. Kehadirannya yang keras tidak seperti orang normal dan mendominasi seluruh ruangan. Yvonne yang berasal dari latar belakang mapan membeku di tempat, sementara Wendy yang berasal dari keluarga normal tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Thea York memelototi Yvonne dan Wendy. Sekretaris CEO cukup imut, tidak heran pria simpanannya, Wyatt Johnson, tidak pulang ke rumah tadi malam. Siapa kamu? Ini adalah kantor CEO. Bagaimana kamu bisa berjalan santai? Yvonne menenangkan dirinya dan bertanya, mengangkat alis. Thea menatap Yvonne dengan jijik. Apa hak jalang sepertimu untuk bertanya siapa aku? Minta CEO-mu untuk keluar dan temui aku. Ketika Yvonne mendengar kata-katanya, alisnya berkerut. Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir? Wyatt tiba-tiba muncul kemarin, berpura-pura menjadi CEO. Hari ini, wanita yang mendominasi ini telah datang dan bersikap kasar. Apa alasannya datang ke sini? CEO memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan hanya akan kembali nanti. Namun, aku sekretarisnya. Jika kamu memiliki urusan dengan dia, kamu bisa memberitahuku. Aku akan menyampaikan pesan kepadanya untukmu. Kata Yvonne setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. Thea tersenyum dingin dan meluruskan. Dia mengambil langkah lambat menuju Yvonne dan berdiri di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yvonne. Kau pikir kau siapa? Apakah kau bahkan memiliki hak untuk berbicara denganku? Suruh dia segera kembali, atau kau harus berlutut di hadapanku. Aku akan membuatmu berlutut sampai dia kembali ke sini. Thea mendesis. Wanita jalang ini pantas mati karena berhubungan dengan Wyatt. Wendy sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Meskipun dia ingin melindungi Yvonne, wanita ini benar-benar berbeda dari Wyatt. Auranya begitu menakutkan sehingga dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dia merasa benar-benar terkuras. Yvonne, mungkin kita harus meminta CEO untuk datang karena hanya dia yang bisa menangani ini. Aku takut kita berdua. Wendy tertawa pahit. Mereka berdua hanyalah 2 wanita lemah. Mereka mungkin memiliki tekad, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Yvonne tidak gentar. Dia tidak mengenal orang ini, bagaimana dia bisa membahayakan Harvey seperti itu. Dia mengertakkan gigi dan menggeram. Kau pikir kau siapa? Ini adalah perusahaan kami. Kau yakin punya nyali untuk berjalan di sini begitu arogan? Thea mencibir. Niumhi adalah kota kecil, dan York Enterprise hanyalah perusahaan kecil, tetapi staf di sini memiliki keberanian untuk berbicara denganku seperti ini. Apakah kau mencari kematian? Apakah kau pikir kau berani membunuh seseorang di sini? Yvonne menjawab dengan berani. Thea hendak menamparnya lagi, tetapi Yvonne memblokirnya tepat waktu. Aku menghormatimu sebagai senior dan orang yang lebih tua, jadi aku tidak akan membuat perhitungan denganmu. Namun, kau menjadi serakah. Apa alasanmu untuk itu? Thea tertawa. Serakah. Yang dia lakukan adalah memukul staf dari York Enterprise. Apakah dia butuh alasan? Para pelayan dan orang-orang kelas rendah ini bahkan tidak sebanding dengan anjing, menurutnya. Sepertinya aku perlu mengajarimu pelajaran, atau kau tidak akan pernah mengerti perbedaan antara siang dan malam.
Thea menarik tangannya dan memerintahkan. Buat dia berlutut. Salah satu pengawal melangkah menuju Yvonne dan menuntut. Berlutut. Jalang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Yvonne mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimana dia bisa berlutut dengan statusnya? Pengawal itu tanpa emosi mendorong kepala Yvonne ke bawah sambil memukul perutnya. Yvonne dilatih untuk membela diri, tetapi lawannya adalah pengawal profesional. Dia memegang perutnya yang sakit, merasakan tekanan dari pukulan pengawal itu. Akhirnya, dia tanpa daya berlutut di tanah. Thea tertawa gembira saat dia berjalan ke Yvonne dan berkata, "Bukankah kau pikir kau begitu hebat sebelumnya? Bukankah kau mengatakan bahwa kau menolak? Kenapa kau berlutut sekarang?" Yvonne mendongak, wajahnya dipenuhi amarah. "Aku berlutut demi jalang tua sepertimu karena kau mungkin tidak punya waktu lebih lama untuk hidup." Kemarahan Thea melonjak dan dia menamparkan wajah Yvonne lagi dan memekik. "Kelompok ini ingin mati. Beraninya kau merebut bocah cantik itu. Kau bahkan berani mengutukku untuk mati." Bab 313. Aku tidak tahu pria sampahmu terbuat dari apa, tetapi jangan khawatir, aku tidak tertarik bersaing dengan dominatrix. Meskipun bibir Yvonne berdarah karena pemukulan, dia tidak menahan diri. Pada saat itu, Wendy Sorel tahu dia harus masuk, atau Yvonne mungkin dipukuli sampai mati di sana dan kemudian. Dia tidak berani melawan, dan hanya bisa bergegas menuju Yvonne dan berdiri di depannya. Dia berkata ringan, "Nona Xavier, tolong jangan katakan lagi. Mari kita tunggu CEO kembali. Anda tidak bisa selalu menanggung beban sendiri, bagaimanapun juga dia adalah CEO. Kau melindunginya, tapi kau mengklaim bahwa kau tidak merampas priaku." Thea York tertawa terbahak-bahak lalu berbalik untuk melihat Wendy. "Kau berlututlah juga, babi kecil, atau aku akan mengajarkan pelajaran juga." Wendy merasa berkonflik, tetapi ketika dia melihat Yvonne kesakitan, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Jika dia terus keras kepala, dia akan berakhir seperti Yvonne. Thea sangat senang melihat dua wanita yang telah menyambar suaminya berlutut. Apakah itu membuat pria berpikir serius bahwa dia bisa melarikan diri dari genggamannya? Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau, setelah menjadi CEO? Dia harus mengerti bahwa begitu dia menjadi mainannya, dia akan selamanya tinggal sebagai mainannya. Dia akan selalu berada di bawah komandonya. Jadi apa yang kalian berdua putuskan? Apakah kau siap untuk menelepon CEO-mu? Thea menggambar, mengeluarkan handuk kertas untuk menyekat tangannya. Ekspresi Yvonne dingin, dan Wendy yang berbicara kali ini. "Hei, wanita tua, CEO kami bukan orang biasa. Apakah kau tidak takut menanggung konsekuensi memperlakukan kami dengan cara ini?" Thea tertawa keras ketika seseorang baru saja menceritakan lelucon yang bagus padanya. "Bukan orang biasa. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa pria simpananku menjadi orang biasa?" Yvonne dan Wendy bertukar pandang. CEO adalah pria simpanan pelacur tua ini. Bagaimana bisa begitu? Wendy merasa ingin muntah hanya memikirkannya. "Aku bisa mengatakan bahwa kalian berdua masih tergila-gila dengan priaku hanya dengan melihat reaksi kalian." Thea mengejek dan memerintahkan pengawalnya. "Pukul mereka sampai mereka tidak bisa dikenali. Aku ingin melihat bagaimana mereka menggoda pria lain di masa depan dengan wajah seperti itu." Pengawal itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memberi Wendy beberapa pukulan. Wendy meringkuk di lantai, terisak kesakitan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Yvonne, di sisi lain, menahan pukulan tanpa mengeluarkan suara. Thea memandang Yvonne dan dengan kejam memerintahkan pengawalnya untuk memukulnya lebih banyak. Dia tidak percaya bahwa dia sekuat itu setelah hanya menghabiskan malam dengan CEO. "Hentikan! Hentikan!" Wendy tidak tahan lagi. Jika mereka melanjutkan, wajah Yvonne akan rusak seumur hidup. "Aku akan meminta CEO untuk kembali. Aku akan meneleponnya." Thea tersenyum puas. "Katakan padanya untuk kembali sekarang."
Aku ingin dia secara pribadi menghancurkan kalian berdua nanti. Mari kita lihat apakah dia berani menemukan wanita lain di belakangku lain kali. CEO, di mana Anda? Sesuatu telah terjadi. Wendy memanggil nomor Harvey York dan bergumam. Apa yang terjadi? Harvey dipenuhi dengan keraguan. Dia baru saja menerima telepon Tyson Woods dan berada di tengah-tengah sesuatu yang lain. Bagaimana bisa masalah menjadi pembuatan bir di perusahaan? Nona Xavier telah dipukuli. Orang itu meminta Anda untuk kembali, atau yang lain. Hati Harvey tenggelam. Wanita tua Wyatt Johnson telah datang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan segera mendatangkan malapetaka di York Enterprise. Setelah menutup telepon, Harvey melaju cepat dan segera tiba di gedung perusahaan. Ketika dia memasuki kantor CEO dan melihat Yvonne dan Wendy berlutut di depan wanita tua dengan wajah memar, niat membunuh Harvey membanjiri seluruh kantor. Harvey berjalan ke Yvonne dengan wajah muram dan menarik napas dalam-dalam. Beraninya dia memukul Yvonne. Dia adalah sekretarisnya, namun wanita tua ini berani memukulinya. Thea terkejut sampai ke intinya ketika dia melihat Harvey masuk. Dia menatap Harvey untuk waktu yang lama sebelum mengerutkan alisnya. Apa yang terjadi? Bukankah aku meminta orang untuk mengurusmu? Bagaimana mungkin kau tidak mati? Bibir Harvey melengkung ke atas menjadi senyum dingin, dan dia mencibir. Jalang tua, aku tidak peduli siapa yang mengirimmu ke sini, tetapi kau telah mendorongku terlalu jauh. Apa? Thea mengira dia tahu identitas Harvey. Kau dikeluarkan dari keluarga York 3 tahun lalu, apa yang kau bicarakan? Meskipun aku tidak tahu mengapa kau belum mati, kau harus berlutut di hadapanku juga. Bab 314. Apakah kau pikir kau berada di ibu kota? Harvey York berbicara dengan dingin. Apakah menurutmu tempat ini seperti keluarga York di mana kau bisa bermain trik dan menggertak orang lain? Oh, bukan. Mata Thea York dipenuhi dengan penghinaan. Bahkan jika ini bukan ibu kota, kau hanyalah sampah yang dibuang oleh keluarga. Apakah kau pikir kau bisa menang melawanku? Harvey melirik pengawalnya dan mengejek. Apakah menurutmu sampah yang kau bawa ke sini ini bisa mengalahkanku? Thea mengejek. Harvey, ku dengar kau telah menjadi menantu dari keluarga Zimmer. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kau berani bergerak, aku akan membuat seluruh keluarga Zimmer membayar dosa-dosamu. Dan juga, karena kau masih hidup, aku ingin mengatakan ini di depanmu. York Enterprise adalah milikku. Ini hadiahku untuk anjingku itu. Jika kau berani masuk ke sini lain kali, aku akan membuat orang lain mematahkan kedua kakimu. Anjingnya. Yvonne Xavier dan Wendy Sorrell saling berpandangan. Mereka tampaknya memahami situasinya sedikit lebih baik. Pamer yang datang kemarin, Wyatt Johnson, adalah pria yang benar-benar simpanan jalang tua ini. Apakah dia bahkan mengirim orang untuk mencarinya? Apa alasannya bahkan datang ke sini? Bagaimana dia bisa dengan santai memuntahkan omong kosong bahwa dia memberikan York Enterprise sebagai hadiah? Kesombongannya jelas menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di Niumhi yang layak di matanya. Apakah dia begitu hebat? Apakah kau mengerti apa yang aku katakan? Thea mencibir. Apakah kau bermimpi di hari yang cerah seperti ini? Harvey menggigit, matanya dipenuhi amarah. Oh, sepertinya kau siap untuk melawan. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau masih hidup, apakah kau pikir kau memiliki kekuatan untuk melawan? Thea bertepuk tangan dengan jijik, dan pengawalnya berjalan menuju Harvey. Harvey mengangkat alis dan tersenyum. Kurasa aku tahu apa yang terjadi sekarang. Thea, maksudmu anjing yang dipelihara Belle York kan? Belle dengan enggan menyerahkan perusahaan ini kepadaku, jadi dia pasti sangat tidak senang dengan hal itu. Apakah kau di sini untuk mengujiku sekarang? Nona Belle. Kau sampah yang tidak berharga, apakah kau membutuhkan Nona Belle untuk datang dan menghadapimu? Thea menghela napas. Meskipun aku tidak tahu apa yang dipikirkan kepala keluarga ketika dia memberikan perusahaan kepadamu, aku ingin perusahaan ini sekarang.
Aku hanya perlu mengucapkan kata untuk mendapatkannya. Harvey menjawab. Sepertinya Yonathan York tidak tahu apa yang kau lakukan. Apa yang bisa kau lakukan karena ini adalah perintahnya. Dia merendahkan suaranya untuk memohon padaku sekali, dan dia bisa melakukannya lagi. Thea mencibir keras setelah mendengar kata-kata Harvey. Apakah kau tahu status apa yang dimiliki kepala keluarga? Dia adalah dewa di Southlight. Bumi bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Kau bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan sosok penting seperti itu, namun kau meniup klaksonmu sendiri sekarang. Apakah kalian semua mendengar itu? Bajingan ini menghina kepala keluarga. Jaga dia. Berhati-hatilah untuk tidak memukulinya sampai mati terlalu cepat, luangkan waktumu dan bersenang-senanglah. Pengawalnya bergerak maju pada saat yang sama, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Harvey menyerang lebih dulu. Kecepatannya menakutkan. Wendy benar-benar tercengang. Apakah CEO benar-benar terampil? Yvonne, di sisi lain, sama sekali tidak terpengaruh. Dia telah mengikuti Harvey selama 3 tahun, dan dia tahu apa yang mampu dilakukan CEO-nya. Di matanya, Harvey bukanlah menantu yang menumpang dan sampah tak berguna yang dikatakan orang. Dia adalah orang suci yang benar-benar rendah hati. Ketika kekuatannya terbangun, dia akan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Apa yang harus ditakuti? Ekspresi percaya diri Thea digantikan dengan ekspresi terkejut. Semua pengawalnya pernah berperang sebelumnya dan dia telah memilih sendiri, crème de la crème, dari mereka. Keterampilan mereka tidak diragukan lagi sangat baik. Namun, Harvey telah memukul mereka masing-masing dengan cepat, membuat mereka tidak sadarkan diri di tanah. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan. Thea tampak ketakutan untuk pertama kalinya hari itu. Dia lebih pucat dari kematian. Dia berpikir bahwa alasan orang yang dia pilih untuk berurusan dengan Harvey tidak berhasil adalah karena kecelakaan. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Kau. Thea menatap Harvey dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sampah yang telah diusir dari keluarga York ini bisa menjadi sebesar ini? Jika dia begitu hebat, mengapa dia tidak melawan 3 tahun lalu? Mengapa dia diusir seperti anjing mati? Apa yang Thea ketahui tentang pewaris keluarga York yang diusir hancur berkeping-keping pada saat itu juga? Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa menenangkan diri. Bab 315. Apakah kau bertanya-tanya mengapa aku memiliki keterampilan seperti itu? Harvey tersenyum. Thea York terkejut sampai ke intinya dan ambruk di sofa dengan tumpukan acak-acakan. Napasnya bertambah cepat ketika dia bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sederhana saja. Jika aku tidak memiliki keterampilan ini, aku tidak hanya akan diusir 3 tahun lalu, aku akan mati. Apakah kau mengerti? Kata Harvey pelan. Mata Thea melebar. Dia tidak tahu mengapa Harvey berhasil bertahan hidup 3 tahun lalu, tapi sekarang dia tahu. Keluarga York biasanya akan membunuh pewaris terlantar, tanpa keraguan. Mengapa mereka mengizinkannya menjadi menantu menumpang? Itu adalah bahaya tersembunyi bagi mereka. Namun, pewaris yang ditinggalkan ini tidak dapat ditangani dengan baik. Bisakah keluarga York bahkan tidak mengambil nyawanya? Dalam keadaan seperti ini, apakah keluarga tidak akan menanam perangkap setidaknya? Harvey, aku akui aku memandang rendah dirimu. Namun, jadi bagaimana jika kau memiliki beberapa keterampilan? Di zaman ini, kita tidak lagi melihat keterampilan bertarung yang hebat. Tidak peduli seberapa kuat kau dan seberapa cepat tinjumu, bisakah kau mengalahkan kecepatan senjata? Thea menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Tidak peduli keterampilan apa yang kau miliki, keluarga York memiliki banyak cara untuk membunuhmu tanpa meninggalkan jejak. Harvey tersenyum dan berkata, apakah salah satu taktik mereka untuk mengirim jalang tua untuk datang dan menggangguku? Jika itu masalahnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa standar keluarga York telah anjlok. Thea menggertakkan giginya dan menggonggong. Jadi apa? Kau harus membunuhku pada akhirnya. Apakah kau berani membunuhku? Apa yang kau bicarakan?
dasar brengsek. Membunuh itu melanggar hukum. Harvey mengeluarkan ponselnya. Segera, Tyson Woods menyeret Wyatt Johnson ke kantor CEO. Sayangku, kenapa kau? Thea melihat hidung Wyatt yang berubah warna dan wajah bengkaknya. Hatinya sangat sakit sehingga dia sulit bernapas. Bagaimanapun, dia adalah pria simpanannya. Bagaimana mereka bisa memukul wajahnya yang tampan sampai keadaan ini? Ketika Wyatt melihat Thea, dia pikir dia akhirnya diselamatkan. Dengan wajah basah oleh air mata, dia berkata, "Sayangku, sayang, kamu akhirnya datang. Cepat, suruh seseorang untuk melumpuhkan menantu yang menumpang ini. Dia memiliki keberanian untuk membuat orang lain memukuliku. Kau harus membalaskan untukku. Kau harus membuatnya menyesal hidup." Wyatt jatuh ke tanah dan berlutut, menempel di kaki Thea. Itu cukup lucu tapi memuakkan untuk ditonton. Semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang disimpan, tetapi mereka tidak berharap dia tenggelam ke tingkat ini. Thea menepuk punggung Wyatt seperti sedang menghibur anak yang terluka. "Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskanmu. Sayangku, ini semua salahku. Seharusnya aku ikut denganmu kemarin untuk mengklaim perusahaan yang rusak ini. Kau telah dianiaya. Aku bahkan mengira kau pergi keluar untuk bermain dengan wanita lain tadi malam. Aku sedang berpikir untuk memberimu pelajaran. Itu semua salahku." Setelah mengatakan ini, Thea menamparkan dirinya sendiri, menunjukkan cintanya pada Wyatt. Adegan ini benar-benar bergerak. Mereka tampak seperti sepasang kekasih terlarang yang dipertemukan kembali setelah terpisah. Sangat disayangkan bahwa Thea sudah cukup tua untuk menjadi nenek Wyatt. Hubungan itu cukup memuakkan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. "Harvey, sayangku telah datang. Kau lebih baik berlutut dan meminta maaf, atau aku akan menghancurkan keluarga Zimmer." Wyatt berdiri dan menatap Harvey dengan kesal. Kehadiran Thea menguatkan Wyatt. Selama dia ada di sekitar, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Niumhi, dan tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan, Wyatt mengira Harvey tidak akan berani melakukan apapun di depan Thea. Sekantong sampah yang tidak berguna akan selalu menjadi sampah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia tetap keras kepala di depannya? "Harvey, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Wyatt akan menjadi suamiku di masa depan. Kau harus memanggilnya paman berdasarkan statusnya. Jika kau berani memukulinya, keluarga York tidak akan membiarkanmu pergi." Thea berdiri dan melindungi Wyatt. "Paman. Suami tinggal." Harvey hampir tertawa terbahak-bahak. Jalang ini sudah sangat tua sehingga setengah tubuhnya sudah dipeti mati, suami tinggal apa yang dia bicarakan? Apakah otak wanita tua ini sudah rusak? Aku berencana untuk tidak menyentuhnya lagi, tapi kau membuatku jijik dengan kata paman. Sepertinya aku harus menghajarnya di depanmu sekarang. Bagaimana kedengarannya? Harvey tersenyum sedikit dan berjalan menuju Wyatt. Pengawal Thea semuanya telah dipukuli oleh Harvey. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi Wyatt sendirian. Namun, Wyatt belum mengetahui situasinya. Dia hanya berpikir bahwa Harvey akan berlutut di depan Thea. Wyatt melangkah maju dengan percaya diri dan mencibir. "Hei sampah, berlutut dan merendahkan diri di depan pamanmu. Aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup.